Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mengulas satu koin yang tidak begitu populer, tapi ini masuk dalam kategori koin langka karena hanya beberapa yang ada gitu, dan itu pun disimpannya di museum. Dan mungkin ini adalah koin palsu yang saya punya, karena saya nggak begitu tahu referensinya. Di Colnex saya cari juga nggak ada yang spesifik terkait dengan koin ini, berapa yang dikeluarkan, tapi yang jelas saya punya barangnya. Dan ini dia. Ini adalah koin $1 Republic of China. Tahun 1912. Koin ini terkenal dengan gambar presiden pertama Republik Cina, yaitu Li Yuanhong. Li Yuanhong ini adalah seorang gubernur militer dulu yang memproklamirkan dirinya menjadi seorang presiden. Jadi koin ini adalah keluaran tahun 1912 dan koin standar ya, tapi ini ada yang bilang komemoratif juga, koin komemoratif. Koin ini ada kandungan peraknya guys, tapi bukan perak semua, karena dari tampilannya berbeda kalau dibandingkan dengan nikel gitu, atau dengan koin-koin perak yang biasa saya review. Koin ini berbentuk lurus, berbentuk gambar lurus ke atas, gambarnya lurus sama tuh. Walaupun kita balik, dia akan tetap lurus sama. Diameternya ini ada sekitar 39 mm dan beratnya sekitar 27 gram. Terus ketepatannya ini yang agak kurang, karena nggak paham juga ya kenapa penilaiannya itu ketepatannya ini agak kurang. Terus yang menjadi identitas menariknya di sini adalah di engrave huruf H di tulisan kata D ini. Ini bentuknya itu kayak huruf Romawi gitu ya, digabung dikasih garis tengah. H-nya ini yang menarik di engrave-nya ini. Jadi koin ini tidak begitu banyak berita terkait dengan koin ini, berapa jumlah yang beredar dan detailnya seperti apa. Makanya saya kenapa buatkan video, biar siapa tahu nanti ada teman-teman yang mempunyai koin ini dan tahu sejarah koin ini, jadi lebih menarik untuk kita bahas. Dan koin ini adalah koin yang besar sekali guys, besar dan tebal, berkurai pinggirnya, berkurai, dan di sini bergambar dari Presiden Li Yuanhong. Bisa diperhatikan. Menggunakan baju militer. Ini bernilai $1 ya. Ternyata dulu Republic of China ini adalah bukan Cina daratan ya, bukan Cina daratan, ini Taiwan ini. The Republic of China ini Taiwan maksudnya ini. The Republic of China $1. Kalau dibuat proof kayaknya keren deh koin ini, tapi ini sayang koinnya, karena mungkin ya zaman dulu 1912 guys. 1912 itu udah tahun yang lama banget. Koin ini besar sekali pokoknya dan lumayan berat. Bahannya memang kalau dibilang perak murni seperti yang saya bilang di awal tuh, dia mengandung perak, kelihatan sekali dari beda dengan yang nikel, beda juga dengan yang perak, tapi kinclongnya itu kinclongnya yang perak gitu, tapi enggak terlalu putih seperti perak. Cuman kalau kita perhatiin lama-lama,
Memang putihnya itu berbeda banget dengan yang nikel gitu. Jadi saya awalnya juga berpikir ini nikel, tapi ternyata setelah nyari referensinya ini adalah mengandung perak. The Republic of China $1, bergambar tulisan depan. Saya tidak paham nggak tulisannya, tapi yang jelas ini padi kapas ya, ini gandum ini atau apa. Ini gambar depannya diikat dengan pita, dan di sebelah kiri kanannya ini ada kayak bunga gitu, dan pinggir-pinggirnya ini ada kayak kure-kure juga bergaris-garis. Koin yang saya perhatiin kalau secara desain sih ya agak kasar gitu ya, nggak terlalu halus mulus kayak misalnya desain detail dari Wilhelmina gitu yang perak. Tapi kalau ngeliat di bagian belakangnya ini bagus juga sih. Ada probe-nya, ada mirror-nya, maksud saya bukan probe, mirror. Ada mirror-nya di gambar Li Yuanhong. Dan semoga ada teman-teman dari Taiwan atau dari Hong Kong bisa bilang Taiwan yang bisa membantu untuk memberikan pencerahan terkait dengan koin ini, karena kita saya terutama belum mendapatkan referensi yang banyak tentang koin ini. Yang jelas koin ini adalah koin $1 Li Yuanhong, Founding of Republic, bapak pendiri, bapak presiden pertama kayaknya di sini yang di Taiwan setelah mereka masuk ke Formosa, negara Formosa. Sekarang itu terkenalnya dengan negara Formosa. Jadi koin ini keren untuk dikoleksi karena termasuk koin-koin yang besar. Jadi kalaupun teman-teman memilikinya, bagus ini kalau dipajang karena dia modelnya besar ya, bukan koin-koin kecil yang seperti koin-koin yang Indonesia punya itu yang udah saya review. Indonesia yang koinnya nggak ada yang besar seperti ini guys, nggak ada yang besar-besar seperti ini dibuatnya. Makanya saya heran juga kok Indonesia nggak pernah buat koin besar, dan Indonesia sendiri nggak ada koin komemoratif gitu. Sama halnya juga dengan bandingkan dengan koin yang dibuat oleh negara Malaysia ya. Thailand yang terutama saya belum nemukan yang besar. Kalau Malaysia udah, kalau Thailand itu yang belum saya temukan yang besar. Seperti koin-koin yang ini yang berdiameter 38-39 cm itu belum ada saya temukan. Mudah-mudahan di pencarian saya nanti saya akan dapatkan koin Thailand yang berukuran besar yang sampai 38-39 cm diameternya. Itu biasa terkenal dengan nama crown size. Dan koin ini kelanjutannya sepertinya sih ada punya pecahan yang kecilnya, cuman nggak tahu angka tahun berapa, belum saya cek. Ada saya punya beberapa koin Taiwan, dan semoga saja nanti teman-teman bisa membantu untuk menjelaskan juga, karena keterkaitan dengan kemampuan saya menerjemahkan bahasa Cina. Saya nggak bisa membacanya ini. Kalau ditulis bahasa Inggris mungkin bisa ya, tapi karena ditulis huruf Cina kayak gini jadi nggak paham. Kalaupun saya bacain dengan literatur bahasa Inggris mungkin bisa saya jelasin. Ini adalah koin Li Yuanhong, tapi bahasa Inggrisnya ini agak susah juga ya. Ya udah, saya buatkan video aja, nanti teman-teman yang memberikan komen, karena saya nggak tahu koin ini detailnya seperti apa terkait dengan berapa yang sudah dibuat, berapa yang diedarkan.
Ada yang bilang ini koin standar, ada juga yang mengatakan ini adalah koin komemoratif. Kalaupun koin komemoratif ya memang cocok, dia tidak banyak yang beredar. Tapi kalau koin standar saya rasa dengan ukuran sebesar ini agak susah dibawa-bawa. Tapi kalau sebagai koin komemoratif lebih cocok, karena koin komemoratif kan bukan dipakai untuk transaksi sehari-hari, tapi memang dibuat untuk sebagai koleksi saja, untuk memperingati satu hal terkait dengan negara itu atau pahlawannya atau budayanya, atau pokoknya tentang peringatan lah, bukan dipakai untuk transaksi sehari-hari. Nah, terkait dengan kembali lagi bahwa kita jangan sampai salah persepsi ya kalau kita bicara Republik Cina. The Republic of China ini maksudnya adalah Cina Taiwan ya, negara Formosa, yang di Formosa, bukan Cina daratan. Memang saya juga sering bingung ketika bicara Cina itu, ternyata ada Cina daratan dan Cina kepulauan. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan koin Cina juga, kebanyakan yang saya temukan adalah koin Cina Taiwan. Jarang saya nemukan koin Cina daratan. Jadi kalaupun ada koin Cina daratan paling koin gobok. Nggak pernah nemuin yang kayak gini. Yang sebelumnya juga pernah saya review tentang koin Yuan Shikai sama koin yang banyak itu memang koin dari Taiwan. Dan semoga saja nanti saya bisa dapetin koin yang dari Cina daratan untuk saya review lebih banyak. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video di channel saya ini. Support terus channel saya dengan men-share-nya dan memberikan masukan-masukan yang positif agar saya tetap bisa menyajikan video-video koin untuk teman-teman ini sebagai tambah referensi, dan saya juga menambah referensi saya dan belajar. Semoga saja ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.